Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Sam. Oke, terima kasih Dokter Andika. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya izin untuk share screen dulu sebentar. Oke, sudah terlihat ya Dokter Andika? Iya dok, sudah terlihat dok. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya di sini bersama tim, kita punya kerinduan, tadi sudah diperkenalkan, untuk bisa memberikan edukasi atau pengetahuan lebih lanjut, khususnya untuk mengelola penyakit kronis. Makanya kita kerjasama dengan BPJS, mengelola penyakit kronis. Dan salah satu yang kita temukan dalam praktek sehari-hari itu masalah banyak juga di bidang olahraga. Artinya banyak orang yang kurang berolahraga, kira-kira begitu. Maka itu webinar ini akhirnya kita buat dan kita beri judul membeli usia dengan olahraga. Nah, menarik nih Bapak Ibu. Waktu pertama kali kita membuat judul ini, itu langsung loh dapat pertanyaan dari beberapa orang, kenapa sih kok bisa dibilang membeli usia? Padahal kan usia di tangan Tuhan gitu katanya. Terus apalagi beli usianya pakai olahraga. Maksudnya apa nih? Nah, Bapak Ibu nanti kita akan coba telusur lebih dalam kenapa akhirnya saya bisa tulis judul seperti ini, apa sih latar belakangnya, apa sih manfaat olahraga yang sebenarnya akhirnya berhubungan dengan usia, nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda sudah berolahraga hari ini? Nah, mungkin ada yang bisa membantu saya nggak menjawab, sudah olahraga nggak hari ini? Atau mungkin nggak hari ini deh, minggu ini kan lebih besar gitu. Gonzales, Gonzales ada di sini? Dok, Gon, udah olahraga belum Gon? tadi pagi belum olahraga nih dok. Oh, belum ya Gon? Belum dok. Minggu ini udah belum Gon? Kalau minggu ini juga belum dok. Kayaknya Wah, agak malas dok. agak malas ya? Waduh. Iya. Bapak Ibu ada yang mau sharing-sharing tentang olahraga ya Bapak Ibu? Di Ibu Nina? minggu ini Iya? lari-lari sih dok. Lari kemana? Kayak di depan apa namanya komplek aja gitu sih, kayak muterin tamannya aja. Oh, ya bagus deh. Sip. Oke, terima kasih. Nah, mungkin sedikit sharing. Saya nih untuk mempersiapkan tema ini, saya sendiri kan harus bisa menjadi contoh juga kan bagi kita semua. Jadi sedikit sharing, minggu ini saya udah olahraga 3 kali. Lumayan lah, dari Senin sampai Sabtu udah olahraga 3 kali. Sekali ada jogging 1 jam, sekali ada badminton sekitar 2 jam, dan sekali ada olahraga untuk memperkuat otot 1 jam. Wah, jadi saya sudah seperti itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Pertanyaan ini memang sangat relate dengan pasien-pasien. Banyak sekali pasien yang kesulitan untuk berolahraga. Oke, nah kita lanjut dulu deh. Ini adalah gambar siklus hidup seseorang, dari mulai bayi sampai akhirnya menjadi lansia. Yang kita mau adalah selalu sehat, senyum-senyum terus, selalu sehat, dari luar nggak gemuk, nggak kurus, sedeng gitu, dari dalam jantungnya sehat, tulangnya sehat, nggak bongkok. Ya, kira-kira kita pengennya sih seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita bisa seperti ini? Zaman dulu, waktu kita masih kecil, mungkin kita ikut sekolah ada pelajaran olahraga. Aktif sekali dalam berolahraga. Bahkan kalau kita dulu lagi ke tempat ibadah, masih anak-anak, lari-lari sana-sini sampai orang tua sebel gitu ya. Tapi itu ternyata membantu kita untuk menjaga kesehatan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, menjadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, udah kerja, olahraga akhirnya semakin berkurang. Apalagi sampai lansia. Beberapa orang karena belum terbiasa untuk berolahraga, akhirnya lansia juga kurang bisa dan membiasakan diri untuk berolahraga. Mungkin badan menjadi lebih
gemuk gitu. Mungkin tensi jadi lebih tinggi. Mungkin ada penyakit-penyakit yang lain akhirnya juga membatasi diri olahraga. Nah, seperti itu yang akan kita bahas hari ini, gimana caranya supaya kita bisa membiasakan diri olahraga dan gimana olahraga yang baik lah. Kira-kira begitu. Siapa nih yang pernah ngalamin ini? Kalau tadi orangnya semuanya bagus. Nah, ada orang-orang tertentu kayak si bapak ini nih. Bapak ini kan aktor ceritanya. Waktu dia lagi main film, dia olahraga. Tapi setelah dia melewati masa main filmnya, dia ada potensi menjadi seperti ini. Karena katanya udah di sini, waktu awal dia udah diet, udah olahraga. Nah, sekarang pingin dong menikmati. Nah, akhirnya mulai deh makan, mulai deh jarang olahraga. Nah, siapa nih yang mengalami ini? Pasti nih 1, 2 dari kita mungkin ada yang pernah mengalami ini. Nanti kita bahas lebih lanjut bahwa olahraga itu harus dilakukan sebenarnya seumur hidup. Nggak bisa cuma pilih-pilih ini, seperti ini. Kemudian ada lagi yang udah bilang, kalau dewasa sih ngangkat-ngangkat beban nggak apa-apa ya. Tapi kalau lansia gimana dong? Ngangkat beban oke apa enggak? Kalau lansia olahraganya gimana? Cuman bisanya jalan doang. Sebentar-sebentar lututnya sakit. Gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam hari ini webinar kita akan membahas hal-hal yang terkait semua hal tersebut ya. Oke, ini juga satu pertanyaan dari beberapa pasien. Dok, saya hari ini pagi bangun jam 5. Begitu saya bangun, saya masak. Habis itu anterin anak sekolah. Habis itu saya pergi ke pasar belanja. Habis itu saya sampai rumah, saya nyiram tanaman. Habis itu saya nyapu dan saya ngepel. Habis itu saya setrika. Habis itu saya masak lagi. Habis itu jemput anak. Habis itu bla 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 bla. Nah, pertanyaannya yang begini dihitung sebagai olahraga apa enggak? Pertanyaannya, dok saya sudah melakukan hal seperti ini, saya sebenarnya sudah olahraga dong. Tapi kenapa saya tetap gemuk ya dok? Nah, itu satu yang sering ditanyakan sama pasien. Kita nanti akan bedah lebih dalam. Yuk, kita mulai masuk lebih dalam tentang topik olahraganya. Apa itu olahraga? Kita melihat dulu kamus. KBBI katanya sih olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh kita. Dari Suryanto Rukmono, olahraga itu adalah kegiatan untuk melatih tubuh kita agar badan terasa sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ternyata bukan cuma dari badannya aja, tapi rohaninya ternyata juga terpengaruh dari kita berolahraga. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ini tadi saya ingin membandingkan 3 macam aktivitas yang dilakukan oleh wanita ini. Wanita pertama, seorang ibu rumah tangga. Sehari-hari melakukan pekerjaan rumah tangga. Aktif melakukan pekerjaan rumah tangga. Nyapu, ngepel, satu rumah, nyuci, satu keluarga, dan lain-lain sebagainya. Orang kedua, sedang melakukan jogging. Mungkin dia di sekitar rumahnya ada jogging track. Bisa muter-muter sekeliling danau, sekeliling taman, atau di dalam kompleknya dia lah. Bisa muter-muter seperti ini dan dia lakukan misalnya setengah jam pada satu sesinya gitu. Ada orang lain yang kompetitif, dia berlomba untuk mendapat juara, mendapat piala, dapat penghargaan. Yang kita bahas hari ini adalah yang bagian tengah ini nih, yang ini. Di mana yang dibilang olahraga adalah yang tengah. Yang ini namanya aktivitas fisik. Yang tengah namanya olahraga atau latihan fisik. Sedangkan kalau ini namanya berkompetisi atau bahasa Inggrisnya sport gitu. Artinya olahraga itu kegiatan yang harus terencana. Kita merencanakan kita mau sepedaan. Dan terstruktur sepedaannya berulang-ulang dilakukan mungkin selama 1 jam. Kemudian ya, tadi berulang-ulang supaya pada saat kita lakukan berulang-ulang tersebut otot kita terlatih, kemudian jantung paru kita juga terlatih, seperti itu. Nah, apa saja manfaat olahraga?
Ini menarik sekali untuk kita bahas supaya kita tahu kalau kita olahraga sebenarnya apa sih yang kita latih. Misalnya, saat kita lagi jogging, saat kita lagi bersepeda atau kita berenang. Saat itu kita meningkatkan denyut jantung dong, karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan darah, oksigen di seluruh tubuh. Denyut jantung meningkat, napas kita semakin cepat, sirkulasi semakin bagus. Pada saat itu kita menyehatkan jantung dan paru kita. Jadi siapa yang suka jalan, siapa yang suka jogging, bersepeda, berenang dan semacamnya, saat itu kita semua sudah nabung untuk kesehatan jantung dan paru kita. Kemudian kita juga memperkuat tulang dan otot. Sesuatu yang kita latih tentu akan semakin kuat. Kalau kita latihan kaki, contoh dengan jalan tadi, maka kita memperkuat tulang dan otot di bagian kaki. Kalau kita main di tangan, kita memperkuat tulang dan otot di tangan. Jadi kalau kita berolahraga harus kena semua otot supaya kita memperkuat juga semua tulang dan otot di badan kita. Dan ini sangat menarik, ternyata dari penelitian orang yang berolahraga lebih cenderung kurang cemasnya, lebih cenderung kurang depresinya. Karena memang pada saat kita berolahraga ada tuh zat-zat yang keluar, zat kimia di dalam badan kita yang kita nggak bisa lihat, yang ternyata dia bisa mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan psikiatri ini. Sehingga orang ini cenderung nanti bisa lebih bahagia, lebih tidak cemas, tidak depresi seperti itu. Dan ini yang tujuan dari banyak orang. Ingin mencegah obesitas. Jangan terlalu gemuk katanya. Olahraga ini udah pasti banget bisa mencegah obesitas. Dan tentunya bukan hanya obesitas, tapi obesitas dan komplikasinya. Seperti patah tulang. Kalau terlalu berat nanti tulangnya nggak kuat nyangga, patah gitu. Ada orang-orang yang bisa stroke kalau obesitas atau penyakit jantung. Nah, kalau kita olahraga, kita bisa mencegah semua hal tersebut. Dan terakhir, kita juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Orang yang cenderung sering berolahraga biasanya akan lebih sehat. Kita kelihatan lah orang yang mudanya sering olahraga, nanti saat lansia biasanya akan lebih sehat. Orang yang sehari-hari olahraga juga bisa lebih jarang lah untuk sakit-sakitan di setiap harinya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang secara umum. Kita bahas yuk untuk lansia, karena lansia nih sangat butuh sesuatu yang membuat lansia itu tetap sehat sehari-hari, dan olahraga ini sangat bagus untuk lansia. Kenapa? Karena lansia secara garis besar biasanya massa ototnya menurun. Dia massa ototnya menurun, tapi lemaknya meningkat. Mungkin ada yang coba lihat perutnya, yang waktu mungkin masih muda lebih kempes, tapi makin usia lanjut lebih gemuk. Kemudian tangan, di bawah tangan juga sama. Di bagian-bagian itu banyak kumpulan lemak. Dan massa ototnya ternyata menurun pada lansia. Akhirnya lebih kurus, lebih susah lah untuk ngangkat, lebih susah. Jalan juga lebih susah. Nah, penurunan massa otot ini bisa dicegah dengan olahraga. Penurunan fungsi jantung. Ya, namanya organ tubuh manusia sudah dipakai bertahun-tahun pasti akan menurun. Kalau kita berolahraga, itu akan menstimulasi jantung kita, melatih jantung kita untuk bisa memiliki fungsi yang terus baik untuk kedepannya. Penurunan fungsi kognitif. Kita sering dengar kata demensia, kita sering lupa. Nah, olahraga salah satu yang bisa membantu mencegah fungsi kognitif ini menurun gitu. Kita pengen semua lansia nggak kena demensia. Ini salah satu solusinya, yaitu berolahraga. Penurunan massa tulang tadi sudah dibahas, dan penurunan fungsi paru. Sebenarnya ada satu lagi, lansia itu banyak yang susah tidur katanya. Nah, kalau kita susah tidur, salah satu solusinya adalah olahraga. Karena pada saat olahraga tentu kita jadi membakar energi, cenderung ya lebih capek lah saat kita olahraga. Tapi itu akan membuat nanti pada saat kita tidur, kita juga lebih enak saat tidur. Oke, nah sekarang kita bahas jenis latihan. Sebelah kiri ini latihan yang secara umum harus dilakukan. Yang sebelah kanan latihan yang khusus lansia, ini penting sekali. Lansia banyak yang tidak melakukan ini, makanya mari kita bahas. Yang pertama, latihan aerobik.
semua orang dari muda sampai lanjut usia harus melakukan latihan aerobik. Contohnya apa sih? Jalan. Kalau muda mungkin bisa jogging. Saya jogging. Kalau udah usia tertentu, baiknya jalan. Dan jalannya mungkin jalan cepat aja. Bisa berenang, bisa bersepeda. Di usia muda bisa juga olahraga yang seperti sepak bola atau olahraga seperti badminton, seperti itu. Ini termasuk latihan yang aerobik, tapi memang untuk olahraga-olahraga seperti itu biasanya dikombinasi juga latihan fisik. Jadi satu olahraga kena kedua gitu. Kalau yang murni aerobik biasa berjalan, berenang, bersepeda, yoga, gitu-gitu. Kalau untuk penguatan otot, kita banyak orang yang cuma jogging doang istilahnya. Tapi sebenarnya kita butuh juga loh olahraga yang memperkuat otot. Karena tadi otot kita kalau nggak dilatih makin lama makin kecil. Padahal kita butuh otot tersebut untuk fungsi tubuh yang lebih baik, kira-kira gitu. Ini bertujuan menguatkan otot dan tulang. Gambarnya seperti bisa kita lihat di sini. Sambil sedikit angkat beban. Kalau usianya masih muda, angkatnya bisa agak berat dikit deh. Kalau usianya lanjut, ya mungkin setengah kilo aja cukup. Atau ini lihat kaki dia dalam satu gerakan dia melatih langsung di bagian atas sama bagian bawah. Wah, bagus banget nih latihan yang dia lakukan. Ini baiknya dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu. Kemudian seperti menggerakkan dan menahan beban. Seperti itu. Nah, khusus lansia harus ditambah. Ini harus wajib kudu, yaitu latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Tujuannya apa? Ini bertujuan untuk membantu mempertahankan gerak sendi. Kemudian kita tahu sendiri, kalau lansia itu rentan sekali untuk jatuh. Kalau udah jatuh agak sulit karena ya harus agak imobilisasi. Imobilisasi itu jangan banyak bergerak atau gimana gitu. Nah itu agak sulit. Maka itu kita berusaha mencegah agar dia jangan jatuh. Dengan latihan fleksibilitas dan keseimbangan, ini bagus sekali mencegah jatuh pada lansia. Mencegah disabilitas pada lansia. Ini nanti kita kasih contoh gerakannya. Harus dilakukan sama seperti otot tadi 2-3 kali seminggu. Contoh yang dilakukan peregangan otot, yoga. Nih gambarnya si bocah ini sedang melakukan gerakan yoga yang membuat dia bisa punya keseimbangan yang baik. Berdua nih, keseimbangan yang baik. Seperti itu. Ada 3, ingat. Latihan aerobik, latihan penguatan otot, dan latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Yang bagian sini untuk lansia sangat penting. Mari kita lanjutkan. Berapa banyak yang kita butuhkan? Sekarang kita bahas aerobiknya dulu. Aerobik kita butuh yang moderate intensity atau intensitas sedang. Sebanyak 150 menit per minggu. Minimal 150 menit. Tadi pilihannya bisa sepeda, berenang, jogging, atau olahraga seperti badminton, seperti sepak bola, dan kawan-kawannya. Atau kalau di luar negeri sih banyak kan kayak berkebun tapi yang harus ngedorong benda yang berat. Nah ini kalau dilakukan kita akumulasi per minggu total 150 menit. Contoh saya misalnya, saya biasanya jogging. Jogging saya seminggu 2 kali atau 3 kali. Sekali jogging 1 jam. Artinya kalau saya jogging 3 kali seminggu dikali 1 jam artinya jadi 180 menit. Maka saya sudah cukup. Ada orang-orang tertentu yang bisa joggingnya cuma 30 menit. Berarti mesti dikali 5, 150 menit per minggu. Itu baru dikatakan cukup. Dan ingat moderate intensity, tingkat sedang. Nanti saya jelaskan tingkat sedang itu seperti apa. Kemudian untuk penguatan otot, di sini minimal 2 kali seminggu. Tadi sudah kita lihat gambarnya, angkat beban, bisa juga push up. Kalau kita udah mungkin usianya lebih lanjut, push up-nya setengah aja, biar nggak terlalu membebankan tangan kita juga dan perut kita. Gitu. Tapi beberapa orang bilang, aduh agak susah nih waktunya.
cuman bisa weekend aja, ya udah jalanin aja sebisanya dulu. Atau kalau cuma bisa 5 menit, ya udah jalanin aja 5 menit dulu. Intinya nggak apa-apa, jalanin aja yang kita bisa. Mulai dulu dari 5 menit pun nggak apa-apa, kira-kira gitu. 5 menit udah ngurangin 150 jadi tinggal 145 menit. Ini adalah cara kita untuk menentukan kita olahraganya tingkat apa. Kalau tingkat sedang, itu kita bisa bicara tapi nggak bisa bernyanyi. Kayak kemarin saya jogging, saya coba tuh untuk bicara. Saya bisa. Tapi untuk bernyanyi, saya nggak bisa. Kemudian saya coba lagi, kenceng lagi larinya. Saya coba juga waktu saya main badminton, waktu main single gitu, ternyata saya ngomong aja udah susah. Nah itu saya udah masuk kategori yang aktivitas tingkat yang berat. Tapi ada orang yang jalan, sambil jalan bisa ngomong, sambil jalan juga bisa nyanyi. Nah itu berarti olahraganya masih terlalu ringan. Target kita harus bisa bicara, tapi jangan sampai bisa bernyanyi. Ini tingkat sedang. Seperti itu ya. Atau ada cara lain yaitu pakai smartwatch. Nih, smartwatch kita pasang, kemudian kita ngukur denyut jantung. Target denyut jantung yang aman adalah 220 dikurang usia. Kalau usia Bapak Ibu misalnya 50 tahun, artinya kita targetnya 220 dikurang 50. Berarti 100 berapa tuh? 170. Dan kita kali dulu 70% atau 80%. Target kita adalah di tengah-tengah 70% sampai 80%. Itu dihitung sebagai intensitas sedang. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang dengar waktu dia olahraga tiba-tiba henti jantung gitu. Itu salah satunya karena olahraganya itu melewati batas aman dari 220 kurang usia ini. Sehingga kita harus betul-betul memperhatikan seberapa berat kita olahraga, jangan sampai itu terlalu berat untuk kita dengan cara menghitung ini, atau tadi dari kita bisa ngomong atau bernyanyi saat olahraga. Tuh. Buat lansia ada satu latihan yang penting sekali yaitu latihan keseimbangan. Tadi sudah saya katakan. Ini adalah contohnya. Si Om ini melakukan gerakan tangannya, kedua tangan dia naik ke atas, satu kaki memijak di lantai, dan satu kaki diangkat ke atas. Dalam latihan ini, dia melatih banyak hal. Pertama, keseimbangan dia latih. Kedua, otot di kaki sebelah kiri ini pun dia latih. Jadi satu olahraga kena kedua dari keseimbangan sampai memperkuat otot. Dia tahan ini bisa sampai 30 detik. Wah, bagus banget. Bagus banget. Kemudian ada cara lain. Gerakan yang tadi. Misalnya tangan ditaruh di atas atau bisa juga tangan ditaruh di dada, kaki sebelah naik ke atas lutut, ke paha, tahan pose seperti ini selama 30 detik. Ini juga sama seperti yang sebelah sini. Sama-sama melatih keseimbangan, sama-sama juga melatih otot di kaki sebelahnya. Bergantian kiri kanan selama 2-3 kali, sebanyak 2-3 kali per kaki. Ini bagus sekali untuk lansia. Kemudian alternatif lain, coba jalan. Ini ada garis lurus atau pakai keramik kan ada garisnya. Kita bisa tuh pakai garis dari keramik, coba jalan di garis lurus. Kayak orang jalan di fashion show gitu. Jalannya harus satu garis lurus. Kita lihat bisa nggak seimbang jalannya. Tangannya ke samping seperti ini. Dan yang paling penting juga kita mau latih kekuatan dua-dua kaki. Bisa dengan pose seperti ini. Pose seperti ini akan membantu memperkuat otot kaki sekaligus membuat kita seimbang. Sehingga pada saat misalnya kita kesandung, jatuh, kan posisinya akan seperti ini. Pada saat itu terjadi, kaki kita bisa menyangga, kita bisa menjaga keseimbangan juga, akhirnya tidak jatuh. Sehingga
orang-orang yang biasa melakukan pose-pose seperti ini secara teratur 2 sampai 3 kali per minggu itu akan jarang sekali jatuh sehingga kemungkinan dia mengalami disabilitas juga sangat kecil. Bapak Ibu, ada beberapa orang, saya kemarin coba nih, 2 hari yang lalu saya coba di klinik pose seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Waktu saya coba, ternyata nggak mudah juga untuk mempertahankan satu posisi dalam 30 detik itu. Pada saat kita nggak bisa mempertahankan tersebut, yuk boleh cari bangku di sebelahnya. Bayangin nih Bapak ini, kalau dia nggak bisa tahan posisi ini, taruh bangku di sebelahnya, supaya jadi pengaman. Dia jangan sampai jatuh juga, jangan sampai olahraga malah jadi jatuh. Nih si ibu ini mungkin posenya terlihat kayak, wah riskan jatuh nih. Jadi waktu kita takut, maka siapin deh pengaman seperti kursi, atau deketin badan kita ke tembok. Jadi kalau mau jatuh, kita bisa pegang temboknya, jangan sampai kita jatuh. Kira-kira latihan keseimbangan yang baik adalah seperti itu. Lakukan semua gerakan ini dalam 1 hari, kemudian dalam seminggu lakukan 2 sampai 3 kali. Wah, niscaya jarang jatuh deh kita. Saya rekomendasi dari sekarang, yuk buat jadwal dulu. Kita butuh ada jadwal. Ada orang yang suka latihan pagi, ada orang yang suka latihan malam. Sekedar sharing, kalau saya sih sukanya latihan pagi. Saya suka bikin jadwal yang saya nggak perlu masuk kantor lewat dari sebelum jam 7 gitu. Jadi saya bisa olahraga jam 7 sampai jam 8 atau saya bangun jam 6 pagi olahraga sampai jam 7. Saya biasa sih jogging. Saya isi dengan jogging. Tapi ada orang-orang tertentu yang maunya tai chi. Dia mau kombinasi jogging, jalan pagi, atau jalan pagi dikombinasi dengan tai chi. Tai chi itu mirip gerakan yoga tapi beda. Itu kalau di dekat rumah saya ada banyak tuh yang punya komunitas, mereka melakukan itu tiap pagi gitu. Itu menarik sih untuk diikutin, terutama untuk memperkuat keseimbangan dan memperkuat otot. Bagus sekali. Kombinasi seperti ini sangat bagus. Dia ada olahraga aerobiknya, Tai Chi ini olahraga kombinasi. Dalam satu olahraga, dia dapat aerobiknya, dia dapat ototnya, dia dapat keseimbangannya. Jadi dengan olahraga seperti ini, bisa cukup untuk lansia. Cukup 4 kali jalan, langsung sudah memenuhi semua kebutuhannya. Begitu. Untuk lansia, sekali lagi, jangan lari karena udah beresiko kalau kita lari terlalu cepat. Jadi kita cukup jalan cepat aja, jangan berlari. Kemudian senam ini bagus sekali, pelan-pelan senamnya, jangan terlalu kencang. Nanti kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Selalu kenali badan kita sendiri, selalu tahu kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau memang udah nyeri sana sini, pegel sana sini, olahraganya monggo dikurangin sedikit. Nanti kalau udah agak kuat boleh dinaikin sedikit, tapi tetap nggak bisa sama seperti usia yang masih dewasa, masih usia puncak seperti saya. Bisa juga yoga, bisa bersepeda. Bersepeda nih bagus sekali, pernah diuji dibandingin antara sepeda dan jogging. Lebih bagus sepedaan karena sepeda itu lebih stabil denyut jantungnya. Bagus sekali bersepeda. Kemudian tai chi tadi bisa juga berenang. Kita usahakan lakukan olahraga yang sekali dayung langsung 30 terlampaui. Kayak tai chi sekali olahraga aerobiknya kena, ototnya kena, keseimbangannya kena. Seperti itu. Senam juga olahraga yang seperti itu. Jalan cepat juga kena, tapi kaki doang, badannya belum. Sepeda belum juga badannya. Berenang sih udah banyak tuh yang kena. Ini tips aja, kalau kita pusing nih denger yang tadi semua, lakukan aja deh yang fit. Fit itu adalah frekuensi, intensitas, dan waktu. Frekuensinya tadi 3-5 kali per minggu, tingkat sedang. Lakukan dulu tapi sebisanya, kalau nggak bisa 3-5 kali, ya 1 kali juga nggak apa-apa. Yang penting ada olahraganya dulu.
nanti kita sudah beradaptasi, kita malah sulit kalau kita, wah nggak olahraga dalam seminggu kayaknya nggak enak, maunya nambah. Intensitas sesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing, khusus lansia sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Dan terakhir untuk waktu, durasinya sebaiknya sih minimal 30 menit. Boleh lebih supaya mencapai 150 menit per minggu, tapi tingkatinnya pelan-pelan sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya kalau orang dari obesitas, dari gemuk sekali untuk jadi turun itu butuh banyak adaptasi. Gak bisa langsung semuanya benar sesuai standar 150 menit. Butuh mungkin 10 menit dulu, naik 20, naik 30, akhirnya bisa sejam. Tingkatkan sesuai dengan kemampuan. Oke, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa berguna. Saya bisa kembalikan ke moderator bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Sam yang sudah membawakan materi yang lengkap ya. Kalau misalnya sudah bagus sekali, Dok. Saya juga jadi dapat pelajaran nih. Kita diingatkan bahwa memang ternyata kesibukan sehari-hari kita itu nggak cukup untuk bisa dikatakan olahraga gitu ya. Memang seperti yang saya alami juga, Dok, di mana pasien biasanya memang sudah berolahraga gitu ya, maksudnya sudah banyak bersih-bersih rumah, ngurusin anak gitu ya, kan memang itu letih sekali dan memang sebenarnya memang capek gitu. Namun kita belajar bahwa ternyata yang seperti itu masih kurang ya, Dok. Jadi memang kita harus tingkatkan. Dan juga tadi dari Dokter Sam, saya juga mendapat sesuatu yang baru, yaitu bahwa olahraga memang pertama ada 3 jenis ya, Dok. Mulai dari yang pertama, kita latihan aerobik. Ya, di mana pada latihan ini mungkin kita napasnya agak ngos-ngosan gitu ya, terlatih di pernapasannya. Lalu yang kedua ada latihan otot. Jadi untuk memperkuat otot-otot kita. Dan untuk lansianya juga tadi saya dapat sesuatu yang baru itu untuk latihan keseimbangan gitu. Saya pribadi juga kadang sering lupa gitu untuk satu hal yang ketiga itu ya, untuk latihan keseimbangan itu penting sekali, benar seperti apa yang Dr. Sam katakan. Dan juga yang terakhir mungkin highlight-nya yang saya utarakan adalah bahwa olahraga itu kalau bisa memang 150 menit per minggu untuk yang derajat sedang. Jadi memang bisa dimulai dari sedikit-sedikit dahulu, tapi yang penting boleh ditingkatkan sampai minimal 150 menit. Dan juga untuk latihan otot bisa minimal 2 kali. Ya kurang lebih mungkin begitu ya, Dr. Sam ya. Betul sekali, Dok. Ya, Terima kasih, ya, Dok. oke. Ya, baik. Mungkin dari peserta yang hadir di sini ada yang ingin bertanya secara langsung atau mungkin boleh dituliskan di kolom chat. Ya, silakan. Saya mau nanya ya. Ya, silakan Ibu Ninawati Surya. Ya, saya 1 minggu kadang 7 kali jalan dari apartemen ke jalan raya 1 kilometer, balik lagi ke apartemen 1 kilometer, tapi saya balik ke unit sayanya pakai tangga. Saya di lantai 7. Itu kan tadi Dokter Sam bilang 2-3 pulau terlampaui sekali jalan. Itu saya bisa, maksudnya tuh saya terlampaui nggak tuh? Maksudnya dengan saya jalan santai karena saya udah umur 68 tahun, jadi naik tangga bagus atau turun tangga yang bagus? Bisa terlampaui nggak dengan otot saya dapat, terus jantung saya juga oke, bagus, dapat. Itu pertanyaan saya untuk Dokter Sam. Ya, baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya ulangi sedikit, dari Dokter Sam ada yang tanya, Dok, jadi bagaimana Dok, berarti kan dari Ibu Ninawati ini sudah naik turun tangga ya, dan juga jalan juga sudah 1 kilometer bolak-balik, Dok. Nah, jadi apakah kira-kira cukup nggak ya, Dok Sam? Oke. Bu Nina sebentar, kalau lagi jalan itu gimana? Rasanya bisa bicara atau bernyanyi nggak ya, Bu Nina? Saya nggak pernah coba Dokter Sam karena saya jalan sendiri. Kalau sama teman tuh jalan kebanyakan berhenti ngomong ngobrol itu. Jadi saya tiap hari jalan tuh sendiri. Oh. Kalau naik tangga saya pernah coba napas cuma sedikit ngos-ngosonnya. Kalau dibanding naik tangga, jalan lebih susah mana? Lebih susah naik tangga apa lebih susah jalan? Naik tangga. Naik tangga ya. Kalau lagi naik tangga bisa ngos-ngosan gitu ya?
Ya, Oke, berarti memang harus dicoba sih menurut saya. Pertama dari jalannya dulu deh. Jalan yang keluar yang tadi 1 kilometer itu yang seminggu setiap hari tuh berarti ngelakuin hebat banget nih. Itu harus dicobain, bisa nggak sampai nyanyi deh. Coba aja nyanyi, Bu Nina. Kan hobi nyanyi dong. Hobi nggak? Ya coba nyanyi-nyanyi kecil aja, nggak usah sampai kenceng-kenceng. Kalau masih sanggup, itu berarti masih agak eh, kurang sih. Harus bisa agak cepat sedikit jalannya berarti. Kita pokoknya targetnya udah nggak bisa nyanyi, tapi masih bisa bicara gitu. Coba aja. Kita bisa kok misalnya sambil jalan, sambil pura-pura aja ngomong apa gitu. Itu bisa. Seperti itu dicoba. Nah, untuk yang naik tangga itu termasuk olahraga yang buat memperkuat otot di bagian kaki dan lutut itu termasuk. Kita itu kan misalnya nih beberapa orang ada yang lututnya suka sakit. Biasa lansia sering tuh lututnya sakit jadi waktu jalan dia bunyi kletek-kletek lah atau sakit deh gitu. Itu olahraga naik tangga itu termasuk salah satu olahraga yang bisa memperkuat otot-otot di sekitar lutut. Jadi artinya mencegah juga nanti lututnya supaya nggak terlalu sakit. Bagus itu setuju 2-3 pulau terlampaui untuk kaki. Tapi memang pada lansia olahraga itu harus kena ke seluruh otot. Kakinya udah kena, sekarang tinggal bagian atas, bagian tangan, bagian bahu itu juga harus dikenain dengan olahraga yang jenis lain. Kira-kira gitu, Bu Nini. kalau turun tangga bagus nggak, Dokter Sam? Bagus, bagus sama. Kita naik turun tangga itu dua-duanya bagus kok. Bagus, itu dilakukan lanjut. Bagus, bagus. Saya tanya lagi, pagi jam berapa sampai jam berapa, sore jam berapa sampai jam berapa? Karena sikon sekarang kan hujan. Kalau pagi hujan saya jalannya ke sore, kalau sore hujan saya jalannya ke pagi. Itu jam berapa ya, Dokter Sam? Kalau pagi jam berapa, sorenya jam berapa yang baik? Ibu Nina nih kalau pagi sama sore olahraga nggak berasa beda nggak ya? Dari Bu Ninanya sendiri. Ada beda nggak di badan? Beda, karena saya kan belakangan ini makan dikurangin. Ya, Dan berat badan saya udah turun hampir 5 kilo. Sejak ya. saya rutin jalan terus. Heeh. Kalau pagi itu karena malamnya makannya saya nggak begitu banyak makan nasi, dikurangin. Jadi pagi-pagi tuh udah lapar banget. Jadi kalau saya di jalan pagi bukan kepaksa, saya jalannya pagi sambil beli sayur, pulang-pulang saya bisa 7 keliling. Jadi kayak Oh. banyak bintang-bintang begitu. Mungkin saking laparnya gitu kali ya, saya nahan lapar pagi-pagi udah jalan. Dan kalau malam hari tuh saya bukan malam hari, sore hari kalau saya jalan tuh rasanya lebih enak gitu loh. Pulang habis jalan, saya naik tangga, terus saya minum jus, mandi, tidurnya lumayan pules karena mungkin ya tadi Dokter Sam bilang capek jadi gitu. Kalau saya ini berapa hari ini kan hujan terus nih, saya nggak jalan cuma seminggu ini cuma baru sekali. Agak sulit tidur. Oh, oke. Ya udah. Gini, ada beberapa orang ada orang-orang tertentu yang sukanya jalan di pagi hari, ada orang-orang tertentu yang sukanya jalan di sore hari. Itu semua orang tuh kayak spesial gitu. Cocok-cocokan diri sendirinya dulu, itu nomor satu. Tapi secara umum, sebenarnya mau kita pagi atau sore hari, itu boleh. Secara medis tuh nggak ada eh, ini harus nih jam segini sampai jam segini, sore harus jam segini sampai jam segini, itu nggak ada gitu. Cuman memang kalau kita olahraga misalnya udah mulai siang-siang, misalnya di atas jam 10, itu kan sinar matahari sudah lebih kencang daripada yang pagi. Kalau sinar matahari yang udah terik-teriknya itu kita olahraga sampai sejam dan waktu itu kita seluruh badan terpapar terus gitu dan sering itu agak berbahaya buat kulit walaupun itu bagus di vitamin D-nya, meningkatkan vitamin D. Cuman tidak direkomendasikan sih untuk olahraga sampai gimana gitu di siang hari di luar gitu. Tapi kalau untuk pagi sama sore sejauh ini nggak ada jamnya. Terserah mau jam berapa,
boleh sesukanya aja. Jam berapa? Memang dua olahraga itu sering di jam-jam pagi dan jam-jam sore itu sering sekali dikaitkan dengan tidur yang lebih enak sih. Benar sekali Ibu Nina, katanya irama tidur kita jadi bagus. Kalau pagi kan ibarat kita jadi harus bangun untuk olahraga. Kalau sore kita jadi habis olahraga tuh bisa istirahat. Begitu sih kira-kira Bu Nina. Dua-duanya oke. Untuk Bu Nina ya kalau cocok di sore, sore. Memang ada kendala hujan ya ke pagi nggak apa-apa. Kalau lagi hujan ganti naik turun tangga juga nggak apa-apa loh Bu Nina. Oke. Iya, Terima kasih Dokter Sam. iya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nina atas pertanyaannya. Baik, Dokter Syaf, ini mungkin saya bacakan dari yang kolom chat dulu ya, Dok. Atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung dulu sekarang sebelum saya beralih ke kolom chat. Saya mau ngomong ya, selamat siang. Ya, silakan Ibu Iwa Gunadi. Ya. Saya di komunitas perumahan saya, Taman Aries, ada komunitas senam pagi tiap Senin dan Jumat. Saya ikutin itu senam pagi ya, untuk lansia, rata-rata peserta lansia. Dan saya kadang-kadang kurang berkeringat, saya lanjutkan kadang-kadang jalan pagi, dilanjutkan dengan jalan pagi dengan teman sembari ngobrol, jalan-jalan kayak gitu. Kadang-kadang habis senam pagi itu saya ke pasar dengan jalan kaki. Nah, saya lebih suka itu senam pagi itu pagi hari, tidak suka sore. Kalau sore itu biasanya anginnya terlalu kencang. Kalau senam pagi kita dapat matahari pagi gitu, masih segar gitu udara. Terus kedua saya mau tanya, kenapa ya kalau saya dengar teman-teman yang lansia itu mungkin ini di luar konteks ini ya, webinar ini, saya sering mendengar teman-teman yang sudah lansia itu sering mengalami saraf kejepit. Saraf kejepit, apa itu karena kita olahraga terlalu ekstrim? Apa kenapa ya? Terlalu dialami oleh teman-teman saya yang lansia itu saraf kejepit kayak gitu. Mohon itu penerangan dari Dokter Sam, kenapa itu bisa mengalami saraf kejepit? Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab ya Dokter Adika ya. Ya, langsung saja Dokter Syaf, boleh? Iya, olahraga yang dilakukan oleh Ibu Iwa itu menurut saya sudah baik. Yang pertama dari olahraga senam itu dapat tuh olahraga kekuatan sama olahraga keseimbangan dapat. Udah pas, itu udah bagus 2 kali seminggu. Kemudian karena kurang berkeringat jadi ada olahraga yang jalannya lagi. Nah, ini saya komentarin sedikit tentang berkeringat nih, Bu Iwa. Jadi, berkeringat itu bukan patokan kita sudah berolahraga atau belum, Bu. Olahraga yang sifatnya otot, itu banyak sekali tidak memberikan keringat. Banyak. Jadi, jangan sampai kita keringat itu jadi patokan. Kita pakai baju tebal juga keringat, gitu. Tapi kita nggak olahraga. Jadi, bukan patokannya di situ. Nah, untuk senam atau senam tadi itu udah olahraga untuk otot dan keseimbangan. Itu sudah bagus dilakukan. Tanpa berkeringat pun itu sudah bagus karena kita memperkuat ototnya. Kemudian tapi karena Ibu menambahkan lagi dengan yang jalan, kardio, aerobik itu jadi sempurna. Jadi olahraganya nih buat saya sudah cukup. Tinggal nanti dicocokin lagi sama tingkat sedang nggak olahraganya. Tingkat sedang tadi bisa bicara, nyanyinya bisa nggak? Kalau bisa nyanyi, ya berarti itu tingkatnya ringan. Mungkin perlu di-upgrade dikit jadi sedang. Jalannya dicepetin sedikit, tapi nggak usah sampai lari-lari cepat gitu. Itu komentar saya untuk olahraganya. Mungkin udah jelas untuk yang pertama ya, Bu. Oke, sekarang yang kedua. Oh ya tadi yang angin juga setuju kalau lagi banyak banget anginnya, ya olahraganya sebaiknya sih kayak pakai baju agak tebal gitu. Misalnya supaya nggak masuk angin juga. Nah kemudian yang saraf kejepit. Saraf kejepit ini biasanya akumulasi sih Bu dari zamannya muda. Zaman muda dulu biasa kita kalau dapat pasien yang sakit pinggang gitu. Keluhannya sakit pinggang ya berarti ya Bu Iwa? Ya Sakit pinggang, rata-rata sakit kaki, punggung bener nggak? belakang. Lumbal berapa dia kena kejepit kayak gitu. Lumbal pada Nah kena lumbal biasanya punggung. Nah, orang yang kena lumbal itu, yang di sakit punggung belakang bawah sih terutama kan,
itu biasanya akumulasi saat dia muda juga. Misalnya waktu muda posisi ngangkat, kan kita kalau muda suka ngangkat-ngangkat ya, ngangkat kursi, ngangkat meja gitu-gitu kan. Nah saat kita ngangkat-ngangkat itu mungkin salah tuh posisinya atau Kuda-kuda aktivitas kita apa. salah ya, kuda-kuda kaki ya. Kuda-kudanya Iya, ya. iya saya harusnya kasih contoh nih. Coba ya saya cariin ya. Pokoknya angkat beban itu nggak boleh bongkok punggungnya. Saat kita bongkok itu akan membuat kita jadi kejepit tuh sarafnya di belakang. Jadi biasanya orang-orang tuh bukan karena dia tua jadi dia saraf kejepit, tapi kombinasi dari muda mungkin sering tuh salah posisi, akhirnya dia jadi kayak ketahuannya pas tua. Padahal sebenarnya dari muda dia udah ada gitu Bu. Bukan karena dia lansia jadi dia saraf kejepit. Selalu ada hubungannya sama gaya hidup pas muda gitu loh. Nah, pas lansia pun bisa saraf kejepit kalau cara ngangkatnya salah atau posisi nih kita duduk bongkok. Gitu itu semua akan memperburuk sih untuk ke arah sana. Mungkin saya coba kasih gambar nih, saya cariin di internet. Kelihatan nggak gambarnya? Ya. Ya. Nih misalnya ada orang yang ngangkat, ini misalnya beban berat banget deh. Dia ngangkat dengan punggungnya posisi bongkok ini, ngangkat ke atas. Itu bisa membuat saraf kejepit di belakang sini. Tapi kalau dia ngangkatnya begini, terus dia berdiri gitu, itu semua otot yang di kaki ini semua kerja untuk bantuin dia ngangkat. Itu lebih baik gitu Bu. Kebayang nggak? Kalau Ya. bongkok nggak oke. Kalau yang dari jongkok terus dia berdiri itu lebih baik. Mungkin begitu penjelasannya. Ya, Semoga terima kasih menjelaskan sih. Dr. Sen. Ya, Oke, terima kasih. ya, terima kasih kepada Ibu Iwa sudah bertanya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ada lagi yang ingin bertanya langsung lagi. Iya dok, saya mau tanya dok ya. Ya, silakan Pak Sugianto Kusma. Ya, sebelumnya saya mau salam dulu nih buat kawan nama saya, Bro Sutiono. Halo Bro Sutiono. Oh ya, halo Pak. Ya. Yang ada di... Iya dok, saya mau tanya begini dok ya. Iya. Jadi sebelum saya operasi batu empedu ya, saya sempat jalan kira-kira ya 500 meter gitu sampai 1 kilo ya. Tapi begitu balik, nah, dengkul sebelah kiri sakit gitu. Waduh, itu cuma jalan aja ya, bukannya lari, jalan biasa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah habis operasi batu empedu ini, ya saya belum coba lagi untuk jalan. Cumanya kan memang sekarang masih sakit gitu dok. Jadi kira-kira olahraga apa ya yang tepat? Oke. Ya terima kasih Pak pertanyaannya. Pak Sugi ya panggilannya ya. Pak Sugi boleh tanya usia? Usia 60. Usia 60 tahun. Terus olahraga yang sering dilakukan hanya jalan atau ada yang lain? Jalan juga nggak rutin juga sih ya. Kadang-kadang juga rutin senam AWS, tapi juga nggak rutin juga gitu. Jadi memang saya belum punya terprogram gitu yang seperti dokter anjurkan gitu. Seminggu 100 Oke. Itu belum punya program seperti itu. Kalau latihan yang tadi jalannya itu setelah berapa lama mulai sakit? Setelah jalan sekian lama mau pulangnya sakit gitu. Kadang-kadang aduh sekali ya sebelah kiri gitu. Itu aja. Ini berarti perlu ada yang pertama sih kita perlu tahu lebih dalam nih di kakinya itu ada apa. Beberapa sih kalau Pak Sugi dulu gemuk nggak ya? Enggak. Timbangan saya ideal lah kira-kira. Saya tinggi 158, paling berat juga 62. Sekarang ya 57. Mencoba untuk jalan baru belakangan ini apa udah sering? Baru belakangan ini. Karena selama COVID itu 2 tahun itu kita benar-benar nggak olahraga. Oh, oke. Sebenarnya sih memang agak wajar kalau kita dari nggak pernah jadi melakukan terus pegel itu wajar loh pertama Pak. Jadi ya butuh sedikit beradaptasi untuk bisa sampai jalan dan nggak sakit gitu. Pertama
mungkin coba dulu dari 10 menit, terus kalau itu tahan, naikin 20 menit. Kita butuh adaptasi lah. Otot kaki itu mesti diperkuat. Kalau lututnya sakit, pinggir-pinggirnya itu kan, lutut itu kan ada banyak otot, ada banyak kayak penyambung ototnya juga lah di sana. Nah, itu kayak harus diperkuat sedikit-sedikit supaya akhirnya bisa menyanggah saat kita jalan lebih lama. Dan kemudian mungkin ada olahraga-olahraga yang bisa ngebantu. Mungkin saya coba share dulu bentar-bentar. Sebentar. Ini nih. Ini Pak. Kita butuh memperkuat otot di lututnya. Lutut itu kan sanggahan dari atas, kemudian sanggahan dari bawah. Nah, olahraga yang seperti ini nih, lutut dinaikin, turunin, naikin, turunin. Atau seperti ini, terus angkat badannya, atau ngangkat ke atas. Seperti itu, kaki di duduk, naik turun, naik turun. Nah, olahraga yang seperti ini yang level 1, itu bagus sekali untuk memperkuat otot lutut. Kita kombinasi aja. Tadi kan kita pengennya perkuat otot dan aerobik. Aerobiknya pelan-pelan sesuai dengan yang kita bisa. Kemudian kita perkuat ototnya dengan olahraga otot kaki. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Atau kalau udah jago, yang di sini udah bisa, naik level. Ke level 2, lakukan yang lebih sulit sedikit nih, seperti ini. Harapannya kita mungkin nggak sampai yang muda bisa jalan sampai sejam gitu, nggak sakit. Tapi minimal ya 20-30 menit nggak sakit, itu udah bagus. Yang penting dirutinin mungkin 5 kali seminggu. Gitu sih Pak, kombinasi antara latihan aerobik, adaptasi pelan-pelan, dan tambahin latihan untuk memperkuat otot lututnya. Saran saya sih begitu. Oke. Dok, saya juga mau nanya sedikit ya. Ini Ya. Jadi begini dok ya, sebelum saya operasi batu bedu, itu misalkan batuk atau bersin atau ngedeng gitu, itu sakit sekali di perut sebelah kanan. Nah sampai sekarang pun masih begitu. Jadi kalau saya salah melakukan suatu salah gerakan, aduh jangan coba-coba, sakitnya minta ampun. Itu gimana dok ya? Gerakan apa? Gerakan apa yang bikin sakit? Iya, di pinggang sakit sama di perut depan. Ini kan operasi juga baru jalan 3 minggu ini. Oh, operasinya pakai laparoskopi, Pak? Bukan, yang di bedah itu. Oh, di bedah ya. Berarti ada bekas luka dong ya di perut ya? Iya, bekas jahitan. Sudah dilepas jahitannya. Oke. Nah, itu juga wajar, Pak. Karena kan kita habis luka gitu, dilukain di bagian perut. Waktu kita gerakin ototnya, tentu ada bagian tertentu yang masih dalam proses penyembuhan. Jadi memang sakit, itu wajar sih Pak. Berangsur-angsur itu akan membaik. Ya memang setuju juga ada gerakan-gerakan tertentu yang sebaiknya jangan dilakukan. Kayak gerakan yang tadi yang di lutut itu juga kalau yang memanipulasi perut terlalu banyak itu juga akan membuat dia sakit sih perutnya. Hati-hati juga gitu. Nah, Bapak harus kenalin sendiri badannya. Kalau udah misalnya kita gerakannya udah mulai nggak sakit, boleh dicoba gerak sedikit, tambah lagi dikit. Tetap harus bergerak supaya tidak imobilisasi, tidak kaku dan lain-lain gitu. Tetap harus bergerak sedikit-sedikit. Intinya diadaptasi lah sedikit-sedikit. Itu hal yang wajar sih Pak. Wajar sekali untuk sakit setelah operasi. Wajar sih Pak. Nanti akan membaik. Terima kasih ya. Ya, oke Pak. Thank you. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sugi. Ya, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ada yang ingin bertanya langsung lagi. Oke, baik. Bila belum ada yang ingin bertanya langsung lagi, mungkin saya tanyakan yang dari kolom chat dulu ya, Dr. Sam ya. Oke, ini pertanyaan pertama dari Bu Andini. Dok, mau tanya, kalau berolahraga di malam hari seperti futsal atau sepak bola itu termasuk intensitas sedang atau berat, Dok? Nah, mungkin ini dulu, Dok, yang pertama. Futsal sama sepak bola itu kita harus berlari. Harus berlari untuk mengejar bola, seperti itu. Jadi itu pasti olahraga yang aerobik dan memang ada kombinasi ototnya juga karena kan otot kaki otomatis akan terlatih. Nah,
apakah dia masuk intensitas sedang atau berat itu sebenarnya sangat tergantung sama olahraganya kita seberat apa sih. Misalnya ngejarnya kita gimana, kencang apa enggak. Ini kadang bisa naik turun. Kita kan kalau mau objektif pakai smartwatch. Kadang olahraga seperti ini bisa cepet banget, terus nggak lama dia agak jalan sedikit. Dia sebenarnya bisa agak naik turun sih, tapi umumnya itu masuk ke memang sedang sampai berat. Kalau memang kita pada saat kita kejar bola sampai ngos-ngosan sekali, itu biasanya udah masuk ke arah yang berat. Seperti itu. Jadi memang naik turun nih, nggak bisa saya sebut nih sedang atau berat. Pada keadaan tertentu dia sedang, keadaan tertentu dia berat, dia naik turun. Makanya sebenarnya olahraga yang seperti ini lebih kurang direkomendasi dibanding jogging. Tapi ya kalau memang udah hobi, sebaiknya saya sih tetap saran boleh untuk dilakukan gitulah. Kalau nggak ada kontraindikasi untuk berolahraga seperti ini. Seperti itu sih Bu Andini. Ya, baik dok. Mungkin ada sambungannya dok. Dan juga apakah boleh dilakukan setiap beberapa hari sekali dok? Nah, jadi boleh berapa sering nggak dok main futsal atau sepak bola? Oke, ini nggak ada aturan sih. Semua tergantung sama kayak gini, kayak atlet olahraga sepak bola, dia olahraga kompetitifnya seminggu sekali, tapi setiap hari sebenarnya dia latihan kan. Artinya semua tergantung badan kita bisa menghandle itu apa enggak. Untuk orang-orang muda usia 20-30 mungkin bisa setiap hari. Tapi untuk yang jarang olahraga, mungkin sekali aja itu udah termasuk berat buat dia. Nah, apakah boleh beberapa kali dalam seminggu itu tergantung badan kita masing-masing. Harus kenali badan kita masing-masing. Saya bisa jawabnya seperti itu. Tapi kalau ditanya minimalnya berapa, ya itu tadi 150 menit per minggu lah untuk gabungan seluruh olahraganya, nggak cuma futsalnya doang. Mungkin seperti itu jawabannya. Mungkin bisa, kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, boleh tanya via ngomong ini juga boleh sih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Sam atas jawabannya. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya dok ke pertanyaan yang nomor 2. Ini dari Ibu Amela. Dok, saya kan aktif olahraga voli ya. Nah, kalau dengkul tiba-tiba ngilu itu kenapa ya dok? Ada pengaruh karena latihannya malam nggak sih dok? Ya. Oke. Ibu Amela ada di sini nggak ya? Bisa ceritakan usianya berapa nggak, Bu? Baik, sebelumnya usia aku itu 23 tahun. Nah, aku juga ikut kayak sekolah bola voli gitu. Terus ada latihan rutin juga kan, seminggu 5 kali. Nah, cuman belakangan ini tuh kayak kadang dengkulnya tuh kalau lagi jalan kayak suka tiba-tiba lemes gitu, terus ngilu agak lama. Itu kenapa ya, Dok? Oh, Ibu Amela nih kompetitif ya? Atau cuman hobi aja? Emang dari dulu sih sebenarnya dari kecil emang udah ada latihan rutin gitu untuk ikut sekolah voli kayak gitu. Sebenarnya kan kita tahu nih beberapa olahraga memang punya kecenderungan berat buat lutut. Contohnya voli. Saya sendiri hobi sekali main badminton. Seminggu sekali saya biasa main badminton. Itu juga berat buat lutut. Jadi memang ada, ya kita tahu bahwa dia bisa menyebabkan ngilu. Mungkin di sana ada sedikit masalah ya di lututnya. Menurut saya sih untuk hal-hal seperti ini perlu konsul sih ke dokter, kemudian dilihat lututnya itu ada masalah apa gitu. Kadang cuman berupa radang doang, jadi didiemin, diminumin obat sedikit atau dikasih obat oles, itu bisa sembuh gitu. Tapi ada yang kalau udah terlalu sakitnya berat, itu mungkin di dalam bisa ada luka-luka. Nah, itu harus ada tata laksana lebih lanjut sih. Kalau ditanya apakah ada ngaruh dengan latihan di malam hari, rasanya sih enggak sih. Sama aja mau pagi mau malam, kondisi lututnya sama aja sih, Bu Amela. Oke, baik Dok, makasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke, baik dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari saudara Rokus ada bertanya, kalau cedera atau jatuh saat berolahraga, apa yang harus dilakukan ya dok? Kalau kita
Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini cedera atau jatuh. Ini juga beberapa kali sih ditanyakan ke saya apa yang harus dilakukan. Sebenarnya nomor satu, kalau kita ada jatuh atau cedera saat olahraga, itu yang pertama sih dirilekskan dulu bagian yang jatuh. Misalnya kalau kenanya di bagian kaki, maka kakinya harus dirilekskan. Jangan jatuh, cedera, terus langsung dipakai lagi. Nah, itu akan membuat dia semakin cedera. Pertama, dirilekskan dulu, santai dulu. Misalnya kalau di kaki ya dia tiduran dulu. Kemudian paling gampang sih pakai kayak semacam es gitu buat mengurangi nyerinya. Dikasih kayak dingin, kasih es, kompres gitu. Kompres es buat mengurangi nyerinya. Kemudian selanjutnya coba dilakukan pemeriksaan sih. Apa yang bermasalah di situ. Kalau misalnya cuman nyeri-nyeri sedikit sih besok mungkin atau beberapa hari pertama akan sembuh. Tapi kalau ada yang tadi seperti pertanyaan Ibu Amela, kalau ternyata di dalamnya ada yang lebih berbahaya terjadi, kayak waktu itu pernah ada yang sampai putus tuh ligamen atau sambungan tulangnya di dalam, itu akan lebih butuh penanganan khusus. Tapi kalau cuman jatuh cedera kena otot doang, ya mungkin 1-2 hari atau 3 hari pertama ototnya nyeri, kemudian nanti akan sembuh sendiri berangsur-angsur. Nah, ada beberapa orang yang suka waktu dia jatuh cedera langsung diurut. Itu agak perlu berhati-hati, harus pastikan dulu bahwa jatuh cederanya itu boleh diurut. Karena nggak semuanya boleh diurut sih. Dan kemudian hati-hati juga kalau udah makan atau memakai obat yang pain relief atau apa ya bahasa Indonesia, mengendalikan nyeri lah. Jadi akhirnya nggak nyeri. Itu kadang bisa membuat kita jadi kayak sembuh, tapi sembuhnya palsu. Sebenarnya belum sembuh. Nah, itu harus hati-hatilah dalam pemakaian obat-obatan itu. Karena saya melihat ada beberapa orang yang setelah pakai obat nyeri dia sembuh, akhirnya lanjut lagi tuh olahraga yang akhirnya bikin tambah sakit lagi, bikin tambah berat lagi cederanya. Seperti itu sih penanganan cedera, dan setiap cedera agak berbeda-beda, Pak Rokus. Semoga menjawab. Ya. Thank you. Oke, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Oke, dari kolom chat mungkin sementara sih seperti itu, Dok. Nah, namun memang mungkin saya yang bertanya ya, Dok, untuk saat ini, Dok. Jadi saya juga terpikir, Dokter Sam, kalau lagi praktek itu kan kadang ada pasien tuh bertanya, Dok, dia lebih bertanya banyak kan seputar bagaimana menurunkan berat badan gitu. Karena kadang ada pasien yang tanya, "Dok, saya kok udah olahraga kok nggak turun-turun?" gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah sudah jaga makan, sudah apa, ya mungkin jawabannya kadang ragu-ragu juga gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, kira-kira menurut Dokter Sam, langkah apa yang bisa kita lakukan, Dok, supaya, berat badan kita itu bisa bagus, Dok, dengan cara berolahraga atau jaga makan gitu, Dok? Biasanya kalau saya sih, saya akan telusur lebih dalam. Mulai dari pertama makannya. Dibilang makannya sedikit, itu seberapa sedikit dan seberapa komposisinya. Misalnya dia makan sedikit, tapi yang dimakan keripik kentang, 1 bungkus. Itu sedikit. Tapi buat kita ngelihat kalorinya, wah besar sekali, dari kentangnya karbohidrat, dibikinnya dengan cara digoreng, kemudian dia dibikin kering. Jadi kayak sedikit, tapi sebenarnya dia banyak gitu. Komposisi makanannya perlu kita perhatikan. Terus kita lihat dong, kalau dia direbus sama digoreng, tentu beda. Artinya walaupun sedikit, tapi apa yang dimakan itu nomor 1. Kita biasa telusur kalorinya seberapa banyak dari makanan tersebut. Terus kedua, yang dia bilang aktivitas fisik itu juga seperti apa. Ada orang-orang yang bilang, saya tadi punya aktivitas aktif banget, setiap hari nyapu, ngepel, 1-2 lantai di rumah, satu rumah saya nyuciin bajunya gitu-gitu. Tapi itu hitungannya adalah aktivitas fisik, belum latihan fisik. Saya ada satu gambar menarik nih, Dok. Bentar ya, ada di mana ya? Sebentar. Ini gambar dari, oh ya, ini ada nih. Sebentar. Ini, Dok, pernah lihat nggak? Oh iya, Dok.
Iya, kita itu ini namanya piramida berolahraga. Yang kita lakukan setiap hari itu bagus sekali kalau kita kayak aktif. Aktifnya seperti tadi, nyuci, ngepel, atau kalau kita jalan, kita naiknya tangga seperti Bu Nina tadi, nggak naik lift, itu bagus. Kemudian lakukan pekerjaan yang di rumah, atau berkebun di rumah, kemudian minum banyak air, sepedaan, atau jalan-jalan sama, bagi yang hobi sama anjing, Dokter Andika kayaknya hobi jalan-jalan sama anjingnya dokter kan. Itu Iya. bagus. Itu bagus sekali tuh. Setiap hari kita lakukan. Tapi itu belum olahraga. Jadi banyak orang yang menganggap aktivitas itu adalah olahraga. Padahal bukan loh. Aktivitas itu adalah aktivitas fisik kategorinya. Bukan latihan. Kita maunya latihan. Latihan aerobik, latihan otot, seperti itu. Jadi kalau semuanya dikombinasi, itu niscaya bisa turun sih. Biasanya kalau kita telusur, dapat aja tuh mana yang sebenarnya dia sudah lakukan tapi kurang tepat gitu. Gitu sih, Dok. Oh ya, Oke, Dok. makasih dok. Oke, Iya, mungkin oke. satu lagi dok, pertanyaan terakhir yang kadang pasien juga sering menanyakan dok. Sebenarnya kalau orang misalnya gemuk gitu ya, itu karena keturunan saja nggak sih dok? Dalam arti apakah kalau memang kita punya keturunannya gemuk, pasti kita nggak bisa kurus gitu. Nah itu kira-kira bagaimana dok? Wah, Dok, ini pertanyaannya banyak yang ya oke. Jadi ya memang sih banyak ya yang kayak gitu udah, dan kalau kita lihat banyak juga yang papanya gemuk, anaknya ikut gemuk ya, Dok. Ya betul dok. Kayak kemarin kita main badminton ada yang kayak gitu juga sih. Nah, gemuk itu bukannya genetik sih sebenarnya. Tapi memang nih, yang pertama, kalau kita dalam satu keluarga, pasti makan di tempat yang sama dong. Masak misalnya, si ibu masak seperti ini, kemudian yang makan adalah satu keluarga. Jadi komposisi makanan yang dimakan dalam satu keluarga itu sama. Maka itu biasanya kalau si ayah gemuk, mungkin anaknya bisa ikut gemuk. Karena yang dimakan itu barang yang sama. Tinggal porsinya aja, siapa yang bisa mengendalikan diri gitu. Itu nomor satu. Nah, kedua untuk perkembangan saat-saat ini, memang nih genetik lagi kencang banget ya sejak sejak kita COVID ini periksanya pakai genetik. Sekarang manusia juga mulai tuh dicek gimana genetiknya manusia tersebut untuk makanan A, makanan B, makanan C. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang dia memetabolisme badannya lebih kurang baik. Jadi memang makannya akhirnya disarankan jangan terlalu berlemak karena metabolisme lemak dia nggak terlalu bagus. Jangan terlalu berkarbohidrat karena karbohidrat dia nggak terlalu bagus. Ada sih dok, secara genetik ada. Tapi menurut pengalaman sih, walaupun secara genetik ada, tapi gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Kalau kita genetiknya udah begitu, gaya hidupnya kita makannya juga nggak bagus, udah deh, jadi gemuk. Tapi kalau genetiknya memang begitu, tapi gaya hidupnya kita bagus, itu kita tetap bisa jadi berat badan ideal. Begitu sih dok. Iya, Thank you oke. dok. Ya, mantap dok. Memang ini pertanyaan yang pasien sering sekali ya, bahwa ternyata memang pola hidup itu berperan ya dok. Jadi dari makan, dari olahraga juga tetap mempengaruhi ya, nggak hanya genetik. Ya, betul Ya, sekali dok. oke. Baik, mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, apabila belum ada, mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke nomor klinik gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Gonzales. Ya, silakan Pak. Oke, baik dokter. Kepada dokter Sam maupun dokter Artika, terima kasih banyak sudah memandu acara hari ini dan juga terima kasih banyak dokter Sam atas pemaparan yang telah diberikan. Semoga dengan apa yang diberikan dokter Sam hari ini, wawasan kita bertambah dan juga kita dapat meningkatkan pola hidup sehat kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita ada sesi foto-foto terlebih dahulu supaya untuk kenang-kenangan buat klinik Soles Medica, Bu. Jadi mohon bantuannya untuk on cam supaya nanti dibantu oleh Pak Ronan untuk difoto. Mohon bantuannya untuk on cam teman-teman, Bapak Ibu.
Oke, aku hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Atau ada gaya bebas? Oke, terima kasih Pak Ronan atas bantuannya. Dan juga kita akhiri acara seminar pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para dokter, Bapak dan Ibu serta saudari dan saudara yang telah hadir di acara seminar hari ini. Kami mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan dalam hati, dan juga kami mohon bantuannya untuk mengisi lembar absensi untuk kami dapat hubungi kembali apabila kami membuat seminar-seminar kesehatan terbaru agar juga Bapak dan Ibu serta saudari dan saudara sekalian menjadi sehat untuk kedepannya. Itu sebagai perhatian klinik Solus Medica. Jadi untuk linknya ada di kolom chat. Mohon bantuannya untuk pada Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari berkenan untuk mengisinya sebagai data kami. Dan juga Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari sekalian, untuk seminar hari ini bukan seminar yang terakhir, tapi Klinik Solus Medica dan BPJS Kesehatan akan mengadakan seminar-seminar terbaru terkait kesehatan atau isu-isu kesehatan yang terjadi saat ini. Dan juga untuk mengakhiri acara hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, dan semoga kita semua sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di seminar berikut ya. Amin. Terima Kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sam, terima kasih Dr. Ardika dan Gonzales. Tuhan Terima kasih memberkati. ya, Tuhan Terima memberkati kasih, kita semua. Bu. Terima kasih.